Melanjutkan cerita sebelumnya, tanah terbuka yang bising menjadi jauh lebih tenang mengikuti kemunculan sosok berjubah darah. Ketika bau darah keluar, beberapa siswa yang kekuatannya masih rendah merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka meskipun matahari menggantung tinggi di langit saat ini. Saya khawatir orang ini baru saja kembali dari menjalankan misinya. Aura berdarah ini bahkan lebih pekat daripada orang-orang dari wilayah sudut hitam. Alis wanita muda berpakaian merah menjadi vertikal. Muridnya menatap langsung sosok manusia berjubah darah itu sambil berbicara dengan lembut. Dia memang berhasil bergegas kembali, ya. Wajah Baisan yang awalnya tersenyum menjadi sedikit lebih gelap dan lebih khusyuk ketika dia melihat sosok manusia berjubah darah muncul. Di akademi luar Akademi Jianan, yang paling dia takuti bukanlah penyihir kecil, yang menyebabkan ekspresi orang lain berubah ketika mereka mendengar namanya, juga bukan Sun Er, yang karakternya acuh tak acuh, tapi kekuatan, sangat bagus dan tak terduga. Sebaliknya, pria ini, yang tubuhnya dipenuhi aura berdarah. Selama 2 tahun ini, Baisan dan Wu Hao secara terbuka dan diam-diam telah bertukar pukulan lebih dari 10 kali. Sayangnya, setiap kali, dia tidak meraih kemenangan. Aura orang lain, yang terdiri dari niat untuk membunuh demi membunuh, benar-benar terlalu menakutkan. Baisan dapat meramalkan bahwa jika Wu Hao diberi waktu yang cukup untuk tumbuh, kemungkinan pencapaiannya di masa depan akan sangat menakutkan. Dalam bentrokan yang tak terhitung jumlahnya antara Akademi Jianan dan wilayah sudut hitam, selama beberapa tahun ini, pria berjubah darah ini bermandikan darah sepanjang jalan saat dia melangkahi mayat yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengaktifkan dan memaksimalkan potensinya dalam pertempuran hidup dan mati yang brutal itu. Selangkah demi selangkah, dia berjalan dari anggota biasa unit penegakan hukum ke level dia sekarang. Di unit penegakan hukum, pria ini memiliki nama panggilan yang membuat orang dihormati dan ditakuti, Blood Demon. Nama ganas yang terbentuk dari darah dan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Aura berdarah yang pekat. Wu Tianliang, orang gila itu. Apakah dia benar-benar ingin melatih Wu Hao menjadi orang yang ada dengan tujuan membunuh orang? Di kursi di tengah stadion, seorang lelaki tua berjubah kuning mengerutkan kening dan berkata, jika ini terus berlanjut, Wu Hao cepat atau lambat akan kehilangan akal sehatnya karena aura membunuh yang terlalu kaya. Saya rasa tidak. Meskipun Wu Tianliang mungkin eksentrik dan ganas, dia selalu memandang Wu Hao sebagai anaknya sendiri. Saya pikir dengan membiarkan dia datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi Akademi Dalam, dia ingin membiarkan Wu Hao mengambil cuti sementara dari unit penegakan hukum. Akademi Dalam, tempat berkumpulnya segala macam individu yang aneh dan berbakat, harus mampu menekan Wu Hao, yang karakternya acuh tak acuh dan yang memandang kehidupan manusia sebagai tidak berharga. Wakil kepala sekolah merenung sejenak sebelum berbicara perlahan. Mudah-mudahan jika bibit yang luar biasa ini rusak, itu akan menjadi kerugian besar bagi akademi. Orang tua itu menghela nafas lagi sebelum dia menjawab. Betul sekali. Saat itu, bahkan kepala sekolah secara pribadi mengatakan bahwa jika Wu Hao diberikan 10 tahun dan alasannya dapat tetap tidak terkorosi oleh aura berdarah, kekuatannya mungkin akan mencapai tahap yang sangat kuat. Orang tua yang dipanggil Old Huo juga mengangguk sedikit saat dia berbicara. Sepertinya ada cukup banyak pesaing unggulan yang sangat menonjol dalam kompetisi kualifikasi tahun ini. Wakil kepala sekolah tersenyum dan berkata, Baisan, Wu Hao, Sun Er, dan Xiao Yan yang muncul entah dari mana. Melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh beberapa orang ini, kekuatan tahun ini jauh lebih berkualitas. Kamu telah melupakan penyihir kecil dari keluargamu yang membuat orang sakit kepala. Berapa banyak orang di akademi luar ini yang tidak takut padanya? Orang tua di satu sisi memutar matanya dan berkata. Wakil kepala sekolah tertawa getir mendengar ini. Pandangannya dialihkan ke satu tempat di galeri tontonan. Saat dia melihat wanita muda berpakaian merah yang bersandar di pagar pembatas,
matanya berdenyut dan tiba-tiba berkata dengan bingung dan putus asa, "Saya sangat puas dengan bakatnya." Namun, karakternya yang seperti itu membuat orang takut memberikan pujian. Aku yang dulu masih menunggunya untuk menemukan pria yang baik untuk melahirkan bayi dan melanjutkan garis keluarga. Siapa sangka dia sebenarnya tidak memperhatikan laki-laki. Ketiga lelaki tua itu tidak bisa menahan tawa tanpa sadar ketika mereka mendengar kata-kata ini tentang dia. Bai San, Wu Hao, Lu Mu, atau bahkan Xiao Yan itu. Semuanya adalah bakat yang jarang ditemukan. Di antara generasi muda, mereka termasuk kelas yang luar biasa. Setelah kompetisi kualifikasi selesai dan mereka memasuki akademi dalam, 5 orang pertama akan menjalani ujian khusus sesuai aturan. Ketika saatnya tiba, saya pikir Jiahu akan sedikit tersentuh setelah tinggal bersama mereka selama beberapa waktu. Orang tua di samping wakil kepala sekolah menghibur dengan senyuman. "Hu Jia, kemungkinan besar adalah nama wanita muda berpakaian merah itu." Bakat Bai San memang tidak buruk, tapi keterbukaannya sedikit lebih rendah. Wu Hao berdedikasi pada pertempuran dan pembunuhan. Selama tahun-tahun ini, aku tidak pernah melihatnya memiliki perasaan pada gadis manapun kecuali Sun Er. Adapun Lu Mu, orang yang dia suka bukanlah tipe gadis seperti Hu Jia. Kami bahkan tidak perlu repot-repot menyebutkan tentang Xiao Yan. Dengan gadis cantik dan luar biasa seperti Sun Er, akankah dia pergi dan mencintai orang lain? Wakil kepala sekolah menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Mendengar ini, ketiga lelaki tua itu hanya bisa menunjukkan ekspresi tak berdaya. Wakil kepala sekolah menghela nafas dan membuang masalah ini yang membuatnya pusing. Tatapannya sekali lagi terfokus pada kompetisi. Menyusul kemunculan Wu Hao yang mengenakan jubah darah di arena, juri menunggu sejenak sebelum meneriakkan slogan kompetisi dimulai. Teriakan hakim baru saja jatuh saat lawan Wu Hao buru-buru menarik lebih dari 10 langkah. Doki beredar dengan cepat ke seluruh tubuhnya, dan akhirnya membentuk jubah Doki di permukaan tubuhnya. Dia mencengkeram senjatanya dengan erat di tangannya saat tatapannya menatap tajam ke arah Wu Hao, yang tetap di seberangnya. Dia bahkan tidak berkedip sekalipun. Para siswa di galeri tontonan di sekitar arena tidak mengeluarkan tawa mengejek ketika mereka melihat tindakannya ini. Selama beberapa tahun ini, nama Demon Darah Wu Hao tidak kalah terkenal dari penyihir kecil Hu Jia, atau Sun Er di akademi luar akademi Jianan. Dari sudut tertentu, Wu Hao bahkan mungkin jauh melampaui mereka berdua. Jubah darah bergerak sedikit. Ada sepasang murid yang dipenuhi dengan niat membunuh, seperti sekawanan serigala yang haus darah di padang rumput. Hanya sepasang mata ini, yang tidak mengandung emosi apapun, menyebabkan lawannya merasa kepalanya menjadi sedikit mati rasa sementara tangannya basah oleh keringat. "Apakah kamu tidak akan menyerah?" Suara serak perlahan terdengar dari bawah jubah darah. Mendengar ini, ekspresi pesaing bernama Yan Cheng menjadi sedikit jelek. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan wajah yang kuat sambil merasa lemah di dalam, "Serang saja. Aku ingin melihat seberapa kuat sebenarnya Blood Demon." Setelah mengatakan ini, tampaknya Yan Cheng takut jika dia melanjutkan wajahnya. Cepat atau lambat dia akan kehilangan keberanian untuk bertarung di depan tatapan semua orang. Segera, dia turun dari tanah dan tubuhnya melesat secara eksplosif ke arah Wu Hao. Dengan peningkatan doki di senjata tajam di tangannya, dia langsung memotong udara. Sosok berjubah darah itu bahkan tidak bergerak saat menghadapi serangan Yan Cheng, yang mengandung sedikit amarah. Namun, saat serangan itu hendak menyerang tubuhnya tiba-tiba melambai. Sosok manusia itu langsung menghilang dengan cara yang aneh. Serangan Yan Cheng meleset dan dia mengecilkan matanya. Tanpa ragu-ragu, senjata di tangannya sekali lagi menembus punggungnya. Dentang. Ujung pedang, yang terbuat dari baja, baru saja menusuk ke arah punggungnya ketika pedang berat berwarna merah darah muncul entah dari mana, dengan mudah memblokir pedang di depannya. Pedang berat itu berukuran cukup besar, dengan lebar tubuh sekitar 3 inci.
Itu hampir sebanding dengan penguasa suan berat Xiao Yan. Saat seseorang mendengar suara angin terkompresi yang dipancarkan ketika pedang berat itu diayunkan, sepertinya berat pedang itu tidak bisa diremehkan. Kedua pedang itu bersentuhan. Dengan ayunan lembut acak dari pedang berat tersebut, kekuatan yang terkandung di dalamnya mengguncang pedang panjang di tangan Yan Chang sampai terlepas dari genggamannya. Yang terakhir menggunakan semua kekuatannya untuk menahannya. Bukan hanya dia tidak berhasil, tetapi area antara ibu jari dan jari telunjuknya diguncang oleh kekuatan yang sangat besar pada pedang sampai terbuka, darah segar mengalir. Dalam pertukaran pertama mereka, sebuah senjata dijatuhkan. Adegan ini bahkan menyebabkan Xiao Yan yang duduk di galeri tontonan merasa sedikit terkejut. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Yan Cheng itu juga bintang 5 dosi. Keheranan melintas di wajah Yan Cheng saat senjatanya jatuh. Kakinya dengan cepat mundur dan baru saja mundur sekitar 10 meter ketika dia tiba-tiba merasakan udara dingin mengalir di belakangnya. Sebelum dia punya waktu untuk bereaksi, pedang berat, berisi warna darah, dipasang di lehernya. Udara tebal dan dingin yang dipancarkan dari ujung tajam pedang menyebabkan tubuh Yan Cheng langsung kaku. Hanya dalam 2 pertukaran, Yan Cheng, yang memiliki kekuatan bintang 5 dosi, dikalahkan. Hasil semacam ini menyebabkan keributan terdengar di seluruh stadion. Meskipun hampir tidak ada orang yang memiliki harapan yang berlebihan bahwa Yan Cheng dapat mengalahkan Wu Hao, tidak ada yang menyangka bahwa Yan Cheng hanya dapat menahan 2 pertukaran sebelum pedang ditempatkan di lehernya. Sungguh kecepatan yang cepat, saat Xiao Yan menyaksikan Wu Hao di arena memegang pedang berat berwarna darah sambil dengan tenang berdiri di belakang Yan Cheng, beberapa keseriusan muncul di wajah Xiao Yan. Hal terbaik yang Wu Hao lakukan adalah kecepatan. Selain itu, ia juga berlatih teknik do kelincahan tingkat tinggi kelas Suan, Blood Shadow Flash. Dia telah meminjam efek unik dari teknik do agility ini untuk muncul di belakang Yan Cheng tanpa meninggalkan jejak sebelumnya. Apalagi kekuatannya juga sangat kuat. Ini terlihat jelas dari bagaimana dia mengangkat pedang besar yang sangat berat itu dan mengayunkannya di tangannya seolah itu adalah sesuatu yang ringan. Sun Er, di sisinya dengan lembut mengungkapkan beberapa informasi tentang Wu Hao. Dia juga sedikit khawatir Xiao Yan akan dirugikan, karena tidak memiliki informasi yang cukup jika dia akhirnya menghadapi Wu Hao. Kecepatan dan kekuatannya tidak lemah, bukankah itu mirip denganku? Xiao Yan mengangkat alisnya dan melirik pedang berat di tangan Wu Hao. Dia kemudian melirik penguasa Suan berat di punggungnya. Keduanya adalah senjata tipe berat yang serupa. Jika mereka berdua bertarung, itu akan menjadi pertandingan kecepatan melawan kecepatan, kekuatan melawan kekuatan. Pertempuran mendebarkan yang akan membuat semua orang terdiam. Orang ini tampaknya menjadi lawan yang bahkan lebih tangguh dari Bai San. Saya harus lebih berhati-hati terhadap orang ini di masa depan. Sungguh layak menjadi Akademi Jianan. Orang-orang muda yang kuat muncul tanpa akhir dari tempat ini. Jika saya tidak menjalani latihan keras selama 2 tahun ini, akan sangat sulit untuk mengejar orang-orang abnormal ini. Xiao Yan berseru. Ketika dia berlatih di Kekaisaran Magia, selain Nanlan Yanran, yang telah meminjam bantuan dari sekte, dia jarang bertemu orang lain di antara generasi muda yang setara dengannya. Namun, dia baru tiba di Akademi Jianan beberapa hari yang lalu, ketika lawan yang sangat cocok dengannya sering muncul. Ini menyebabkan Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menghela nafas secara emosional. Tempat ini benar-benar tempat berkumpulnya para berbakat. Saat Wu Hao meletakkan pedang yang berat di leher lawannya di dalam arena, seorang hakim buru-buru meneriakkan kalimat agar kompetisi berakhir. Kompetisi kualifikasi dapat mentolerir cedera tetapi akademi tidak ingin melihat kematian. Oleh karena itu, ada aturan dalam kompetisi bahwa seseorang tidak dapat memberikan pukulan mematikan ketika pihak lain tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Jika tidak, dia akan dihukum berat. Aturan ini adalah sesuatu yang mungkin dipatuhi orang lain tetapi bagi Wu Hao, yang terbiasa membunuh orang, itu hanyalah sesuatu yang sepintas.
Oleh karena itu, hakim tersebut tidak berani menunda. Dia takut jika teriakannya terlambat sedetik, warna merah cerah lainnya akan ditambahkan ke pedang berat itu, yang sudah tercemar dengan darah segar yang tak terhitung jumlahnya. Pedang berat berwarna darah di tangan Wu Hao bergetar sedikit ketika dia mendengar teriakan hakim. Dia segera perlahan menariknya kembali. Saat pedang berat itu pergi, seluruh tubuh Yan Cheng menjadi kelelahan saat dia pingsan sambil berulang kali terengah-engah. Wu Hao mengabaikan Yan Cheng yang berlutut di samping kakinya. Jubah merah darahnya bergetar sedikit, dan sepasang mata acuh tak acuh perlahan bergerak ke atas di sepanjang galeri tontonan. Akhirnya, dia berhenti di tempat di mana Huang Class, Second Class sedang menonton. Lebih tepatnya berbicara, seharusnya itu berhenti di Xiao Yan, yang duduk di samping Sun Er. Di bawah fokus dari tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, dia mengangkat pedang berat berwarna darah di tangannya. Akhirnya, dia menunjuk Xiao Yan dari kejauhan. Suaranya yang serak dan acuh tak acuh bergema di seluruh stadion. "Kamu adalah Xiao Yan. Apakah kamu berani turun dan bertarung denganku?" Suara serak yang acuh tak acuh menyebabkan seluruh galeri penonton terkejut. Segera, tatapan yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan suara desir saat mereka menoleh ke arah pemuda berjubah hitam tidak jauh dari sana. Suara serak dan acuh tak acuh Wu Hao memfokuskan semua tatapan di stadion ke pemuda berjubah hitam itu. Tatapan ini dipenuhi dengan perasaan sombong, ekspektasi, dan segala macam emosi lainnya. Terlepas dari apa itu, kalimat yang baru saja dikatakan Wu Hao menyebabkan Xiao Yan menjadi fokus perhatian di seluruh arena. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke sosok manusia berjubah darah di arena. Matanya menyipit sebelum dia segera berdiri perlahan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya, bahkan ketika dihadapkan pada kekuatan besar dari lawannya. Kedua tatapan bertemu di udara, dan lemah, Doki yang kuat secara bersamaan melonjak keluar dari tubuh mereka berdua tanpa persetujuan sebelumnya. Riak kecil energi juga menyebar dari permukaan tubuh kedua orang itu. Ini adalah fenomena yang diciptakan oleh Doki dengan cepat beredar di dalam tubuh mereka. Melihat mereka berdua, yang dengan mantap mulai saling berhadapan dengan kekuatan mereka, para siswa di galeri tontonan sekitarnya langsung menjadi bersemangat. Jika kedua orang ini bertarung, itu pasti akan menjadi pertempuran yang sengit. Sun Er sedikit mengernyit di sisi Xiao Yan. Dia membuka mulutnya. Sikapnya yang ragu-ragu di mana dia melayang sebelum berbicara, jika tidak mengungkapkan keinginannya untuk menghentikan Xiao Yan, tetapi pada saat yang sama khawatir jika dia berbicara, para siswa itu akan berpikir bahwa Xiao Yan hanya tahu bagaimana bersembunyi di balik seorang wanita. Karena itu, kata-kata yang keluar dari mulutnya akhirnya tidak disuarakan. "Hihi, bertarunglah. Akan lebih baik jika kalian berdua akhirnya menderita luka serius dan membiarkan saya menghemat energi." Bai San dengan dingin tersenyum dan menyaksikan kedua orang itu berhadapan satu sama lain dari sisi lain galeri tontonan. Akan sangat menyenangkan jika mereka benar-benar bertarung. Sayangnya, orang tua itu pasti tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Wanita muda berpakaian merah meletakkan tangannya di pagar pembatas. Tatapannya menyapu Xiao Yan dan Wu Hao saat dia berkata dengan menyesal. Tampaknya menyertai pikirannya, teriakan tua tiba-tiba terdengar, tepat ketika kekuatan Xiao Yan dan Wu Hao di stadion secara bertahap meningkat. Suara itu tiba-tiba mengguncang kekuatan yang mereka berdua lakukan dengan susah payah sampai tidak ada yang tersisa. Kalian berdua lebih baik mengikuti aturan dan tidak membuat masalah. Sekarang adalah kompetisi kualifikasi, bukan tempat bagi Anda berdua untuk menantang satu sama lain secara pribadi. Kekuatan yang mereka berdua sudah seduh dihancurkan dengan paksa, menyebabkan tubuh Xiao Yan dan Wu Hao bergetar. Masing-masing segera mundur selangkah. Mereka mengangkat pandangan mereka dan melihat ke arah suara itu, hanya untuk menemukan seorang lelaki tua berambut putih, yang membawa amarah di wajahnya di posisi tengah. Itu adalah wakil kepala sekolah Hugan.
Selain kepala sekolah, dia memiliki otoritas terbesar di akademi luar. Jangan membantahnya. Jika tidak baik jika Anda meninggalkan kesan buruk. Suara lembut Sun Er tiba-tiba terdengar di telinga Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tatapannya berhenti sejenak di tubuh Wu Hao di arena sebelum dia menurunkan pandangannya dan perlahan duduk kembali. Wu Hao, kamu juga akan mundur. Besok adalah hari terakhir kompetisi kualifikasi. Ketika waktunya tiba, secara alami akan ada kesempatan bagi kalian semua untuk bertarung satu sama lain. Setelah melihat Xiao Yan mundur, tatapan Hu Gan beralih ke sosok manusia berjubah darah di arena dan berteriak. Wu Hao sedikit mengernyitkan alisnya saat mendengar Hu Gan berteriak. Matanya, bagaimanapun, menatap tajam ke arah Xiao Yan, yang duduk di galeri tontonan. Yang terakhir juga melihat kembali padanya tanpa ada perubahan ekspresi. Setelah mereka bertukar tatapan untuk sementara waktu, Wu Hao menjabat tangannya dan pedang berat berwarna darah ditempatkan ke dalam cincin penyimpanannya. Sebuah suara serak pelan-pelan keluar, aku harap kamu tidak mengecewakanku besok. Saya tidak ingin melihat bahwa orang yang telah ditunggu Sun Er begitu lama, menjadi orang yang tidak berguna. Xiao Yan tersenyum tipis, tapi tidak menjawab. Begitu Wu Hao mengucapkan kata-kata ini, dia juga tidak terus tinggal. Dia berbalik dan keluar dari arena. Melihat bahwa wakil kepala sekolah dengan paksa menghancurkan pertarungan sengit yang akan terjadi, para siswa di galeri tontonan segera menggelengkan kepala karena kecewa. Baik, kompetisi akan terus berlanjut, Hu Gan memerintahkan, setelah putus keduanya dengan lambaian tangannya. Saat suara terdengar, nama-nama sekali lagi mulai dibaca dari kursi juri. Selama 10 kompetisi plus berikutnya yang mengikuti, Xiao Yan akhirnya secara pribadi menyaksikan Sun Er dalam perkelahian. Namun, setelah mengamati sebentar, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Jelas sekali bahwa gadis ini hanya menunjukkan sebagian dari kekuatannya untuk bertarung dengan lawannya. Bahkan jika ini masalahnya, dia memperoleh kemenangan yang diharapkannya hanya setelah 10 pertukaran. Mata Xiao Yan memperhatikan Sun Er yang tampak cakep itu, yang telah mundur dari arena, dan memutar matanya. Melihat tindakannya ini, niat Xiao Yan untuk menganalisis kekuatan tepatnya selama pertarungannya pupus. Tidak lama setelah Sun Er bertarung, Bai San dan wanita muda berpakaian merah itu juga maju untuk bertarung sekali. Kedua orang itu memang layak menjadi orang-orang yang telah diperingatkan oleh instruktur Ruo Ling agar dia berhati-hati. Lawan dua orang itu masing-masing adalah bintang 6 Dousi dan bintang 7 Dousi. Bintang 6 Dousi, yang telah menghadapi Bai San, sedikit lebih baik. Setelah 10 lebih pertukaran dengan Bai San, dia memilih untuk mengambil inisiatif untuk mengaku kalah dan akhirnya meninggalkan arena tanpa cedera. Lawan wanita muda berpakaian merah, di sisi lain, sangat tidak beruntung. Kedua orang itu selesai melakukan etiket awal dan sebelum suara juri selesai mengatakan, mulai, wanita muda berpakaian merah dengan aneh sudah muncul di depan lawannya. Telapak tangannya yang lembut dan melayang mengandung kekuatan yang sangat kuat yang menyebabkan ekspresi orang berubah drastis. Dengan tamparan, dia dengan kasar memukul bintang 7 Dousi, yang memiliki jubah Douki, keluar dari arena. Setelah itu, yang terakhir terus berguling-guling di tanah selama lebih dari 10 meter sebelum dia berhenti secara menyedihkan. Di galeri tontonan, kejutan tanpa sadar muncul di wajahnya saat dia menyaksikan aksi kokoh wanita muda berpakaian merah itu, yang membuat beberapa orang terdiam. Setelah Bai San dan wanita muda berpakaian merah berpartisipasi, tidak banyak situasi menarik di sisa kompetisi. Oleh karena itu, setelah Xiao Yan, Sun Er mengamati beberapa putaran, mereka memilih untuk menjadi orang pertama yang keluar dari stadion yang bising. Xiao Yan dan Sun Er perlahan berjalan di dalam akademi, menikmati momen hangat sendirian bersama, sesuatu yang telah absen selama 2 tahun terakhir. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Xiao Yan dan Sun Er sekali lagi kembali ke rumah elegan milik instruktur Ruo Ling. Ketika mereka kembali ke rumah kali ini,
mereka bertemu dengan orang yang dikenal, yang sangat diingat Xiao Yan saat itu. Ada seorang wanita muda tinggi berdiri dengan cantik di ruang tamu. Blus berwarna ungu pucat, dan rok pendek yang menyatukan kedua kaki tidak diragukan lagi memperlihatkan keaktifan dan energi dari wanita muda itu. Wajah itu, yang memiliki beberapa karakteristik yang mempesona dan murni, sekarang tampak lebih dipenuhi dengan godaan. Matanya yang besar dan berair tampak seolah-olah mereka bisa berbicara. Wajah wanita muda itu tersenyum saat dia melihat ke atas. Dia tampak bekerja cukup baik di akademi. Tentu saja, dengan penampilannya, akan ada banyak orang yang merayunya kemanapun dia pergi. Namun, wanita muda ini, yang biasanya tampil sangat tenang di depan para pria, dengan cemas berdiri saat melihat Xiao Yan masuk. Dia kemudian dengan takut-takut memanggil, "Sepupu Elder Xiao Yan." Setelah Xiao Mei berdiri di depannya sebentar, Xiao Yan menatap wajah itu, yang bahkan lebih cantik dari sebelumnya dan sekarang dipenuhi dengan godaan. Dia tersenyum dan mengangguk tetapi tidak terlalu hangat. Saat itu, ketika dia menjadi orang yang tidak berguna, wanita muda di depannya memilih untuk menghindarinya, benar-benar melukai dirinya yang lebih mudah. Oleh karena itu, Xiao Yan memiliki perlawanan yang besar terhadapnya. Meskipun setelah 2 hingga 3 tahun, perlawanan semacam itu telah memucat secara signifikan, Xiao Yan tidak mengungkapkan ekspresi yang terlalu hangat. Dia menemani Sun Er, Xiao Yu, dan yang lainnya untuk mengobrol dengan Xiao Mei di ruang tamu sebentar sebelum secara acak mencari alasan untuk berdiri dan kembali ke kamarnya. Gadis-gadis itu duduk di sofa empuk dan menatap punggung Xiao Yan saat dia perlahan naik ke lantai berikutnya. Xiao Mei menggigit bibir merahnya dengan erat dengan bagian belakang giginya. Matanya dipenuhi dengan kekecewaan dan penyesalan. Setelah beberapa hal dilakukan secara salah, tidak ada lagi kesempatan untuk berdamai dengannya. Saat itu, sebelum Xiao Yan menjadi orang yang tidak berguna, hubungan antara Xiao Mei dan Xiao Yan bisa begitu saja dikatakan sebanding dengan hubungan antara Xiao Yan dan Sun Er. Namun sejak si jenius jatuh dari langit, dia memilih rute yang berlawanan arah dengan Sun Er. Sun Er masih berada di sisinya dan tidak pernah mengkhianatinya, sementara dia terlalu realistis, memotong batas yang sangat menghancurkan hati antara mereka berdua. Batas itu masih memiliki garis retakan yang menusuk mata bahkan sampai sekarang, terlepas dari bagaimana dia mencoba menebusnya. Sun Er hanya bisa menjaga keheningan saat dia melihat ekspresi suram Xiao Mei. Dia mengerti Xiao Yan dengan sangat baik. Pria ini, yang tampak lembut, angkuh yang tiada taraf di dalam hatinya. Xiao Mei telah menyakitinya saat itu. Terlepas dari apakah itu disengaja atau tidak, dia akan selamanya kehilangan kesempatan untuk sepenuhnya memperbaiki hubungan di antara mereka berdua. Tidak peduli bagaimana seseorang, yang telah menyakitinya di masa lalu, memperlakukannya di masa depan, dia akan sangat kesulitan menerima mereka. Pada titik ini, Xiao Mei adalah orang seperti itu, dan Nalan Yanran juga seperti ini. Saat itu, ketika Xiao Mei memilih untuk mengasingkan diri dari hubungannya dengan Xiao Yan, serta ketika Nalan Yanran datang ke klan Xiao untuk membatalkan pertunangan, Sun Er telah mengucapkan satu kalimat, "Saya harap Anda tidak akan menyesal ini di masa depan." Pada saat ini, kedua wanita, yang pernah menyakiti Xiao Yan, memang menyesali perbuatan mereka. Namun, itu sudah terlambat. Pria dengan hati yang sombong ini tidak akan lagi pergi dan menyentuh sesuatu yang telah meninggalkannya, dan dia juga tidak akan berpikir bahwa itu berguna untuk dilakukan. Sun Er tiba-tiba menghembuskan nafasnya saat dia memikirkan hal ini. Dia sedikit bersukacita atas pilihannya saat itu. Jika tidak peduli betapa luar biasanya dia, kemungkinan besar dia tidak akan pernah menghancurkan hati pria itu. Cahaya bulan yang redup tersebar ke dalam ruangan yang sunyi dari jendela. Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur. Ada sedikit fluktuasi di udara di sekitarnya. Benang energi mengikuti pernapasannya dan memasuki tubuhnya. Setelah itu,
Mereka disempurnakan menjadi doki dan disimpan di dalam kristal do pusarannya. Pelatihan ini berlangsung selama 3 jam. Baru saat itulah Xiao Yan perlahan membuka matanya. Gumpalan api berwarna hijau melintas melewati pupil matanya yang gelap. Itu dengan cepat menghilang. Ada peningkatan jumlah doki di do kristal. Menurut kecepatan ini, saya seharusnya bisa mencapai bintang 6 Dadosi jika saya diberi waktu 10 hari lagi. Xiao Yan mengepalkan tinjunya saat dia dengan lembut bergumam. Ah, kekuatanku masih jauh dari cukup. Xiao Yan mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Sepotong batu giok kuno muncul di tangannya. Potongan batu giok itu seluruhnya berwarna hijau pucat. Ada titik cahaya yang perlahan berenang di dalamnya. Titik cahaya ini mewakili kehidupan ayah Xiao Yan, Xiao Zhan. Jika titik cahaya itu menyala, itu berarti hidupnya tidak dalam bahaya. Jika titik cahaya itu menghilang, saat itulah Xiao Zhan, termasuk rohnya, telah dihancurkan. Xiao Yan memegang potongan batu giok kuno. Dia merasa sedikit linglung dan sedih. Ketika dia masih muda, terlepas dari apakah dia jenius atau orang yang tidak berguna, ayahnya tidak pernah menunjukkan padanya penampilan yang tidak biasa. Pada saat ada mata berputar dan ejekan di seluruh klan, ayahnya masih terus memanjakannya. Setiap kali Xiao Yan, yang masih kecil, terluka, dia akan tersenyum, menepuk pundak anak kecil itu dan mengatakan kepadanya bahwa seorang pria harus kuat. Air mata dan perasaan putus asa tidak akan membuat siapapun menjadi orang yang kuat. Semua ini menyebabkan Xiao Yan, yang memiliki jiwa dewasa lain untuk menerimanya, menempatkan ayahnya pada posisi yang sangat penting di hatinya. Ayah, aku akan menemukanmu. Xiao Yan memegang batu giok itu dengan erat di kepalanya. Matanya perlahan menjadi jauh lebih dingin. Terlepas dari makhluk hebat macam apa yang menangkap ayahnya, dia akan membiarkan mereka membayar harganya di masa depan. Saat emosi berfluktuasi di dalam hatinya, gumpalan api berwarna hijau naik dari telapak tangannya. Kemunculan tiba-tiba api berwarna hijau menyebabkan Xiao Yan terkejut. Seketika, ekspresinya berubah drastis. Dengan pikiran, nyala api berwarna hijau dengan cepat menghilang. Xiao Yan buru-buru mengulurkan tangan, yang dia gunakan untuk memegang potongan batu giok. Namun, dia tercengang saat menyadari bahwa potongan batu giok kuno, yang awalnya dia pikir sangat lemah, sebenarnya mampu menahan suhu menakutkan dari api inti teratai hijau. Ini, sok melintas di mata Xiao Yan. Untuk pertama kalinya, dia menggunakan tatapan tajam untuk mempelajari potongan batu giok kuno ini, yang selalu diturunkan dalam klan Xiao. Menurut tetua, bidak giok ini adalah sesuatu yang lama yang hanya dimiliki oleh pemimpin klan yang memiliki kualifikasi untuk dipegang. Bahkan mereka tidak tahu banyak tentang itu. Mata Xiao Yan dengan hati-hati mengamati potongan batu giok kuno itu. Dia meminjam cahaya bulan dan tiba-tiba menyadari bahwa di bawah sinar bulan, potongan giok ini tampaknya memiliki beberapa tanda yang sangat rumit dan misterius. Mata Xiao Yan mengamatinya untuk waktu yang sangat lama sampai dia mulai merasa pusing. Menggelengkan kepalanya, Xiao Yan menyingkirkan perasaan itu dari benaknya. Keheranan di hatinya semakin kuat setelah pengamatannya yang cermat. Potongan batu giok ini tampaknya tidak hanya memiliki efek menyimpan seutas benang dari roh pemimpin klan seperti yang dia pikirkan. Tangan Xiao Yan bergerak di sepanjang tepi potongan batu giok dan perlahan menggosoknya. Sesaat kemudian, jarinya tiba-tiba menegang. Ketika dia menggosok ke atas dan ke bawah di sepanjang tepi atas potongan batu giok, dia menyadari bahwa tepi pada titik ini berbeda dari sisi lainnya. Sisi lain terbentuk secara alami tetapi tempat ini tampak seperti sepotong batu giok yang dibelah dengan paksa. Benda apa sebenarnya ini? Tampaknya saya hanya bisa bertanya dengan benar kepada beberapa tetua saat berikutnya saya kembali ke klan Xiao. Klan Xiao tampaknya memiliki beberapa hal yang kita, generasi muda, tidak ketahui. Keraguan muncul di hati Xiao Yan. Dia menatap potongan batu giok kuno ini untuk waktu yang lama, tetapi tidak menemukan apapun.
Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia dengan hati-hati mengembalikan potongan batu giok ke cincin penyimpanannya. Tidak lama setelah Xiao Yan menyimpan potongan batu giok itu, cincin hitam dan gelap di jarinya bergetar sedikit. Dengan segera, sosok ilusi dari Yao Lao perlahan-lahan menghilang. Saya tidak merasakan kehadiran api surgawi di Akademi Jianan ini. Yao Lao berkata agak tak berdaya saat dia keluar. Kabar buruk yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi Xiao Yan segera berubah. Dia mengerutkan kening dan berbisik, apakah guru tidak mengatakan bahwa mungkin untuk mendapatkan berita tentang api jantung yang jatuh di sini di Akademi Jianan. Saat itu, saya benar-benar telah menemukan keberadaan api surgawi di wilayah ini milik Akademi Jianan. Sekarang, bagaimanapun, saya tidak memiliki perasaan seperti itu. Yao Lao tertawa getir. Jangan bilang padaku bahwa itu telah berakhir di tangan orang lain. Ekspresi Xiao Yan sedikit jelek. The Valen Heart Flame adalah faktor kunci untuk kekuatannya melambung. Saya tidak berpikir itu masalahnya. Meskipun saya tidak dapat merasakan keberadaan pasti dari Flame Heart Flame, daya tarik unik antara Heavenly Flames memungkinkan saya untuk menggunakan Bone Chilling Flame untuk secara samar-samar merasakan bahwa masih ada sisa yang lemah dari Valen Heart Flame dalam radius beberapa ribu kilometer dari Akademi. Ribuan kilometer sampai kapan kita akan menemukannya? Xiao Yan menarik sudut mulutnya. Saya pikir dengan orang-orang tua di Akademi Jianan, tidak mungkin mereka tidak menemukan keberadaan api hati yang jatuh. Aku terus merasa kalau Akademi Dalam memiliki sedikit hubungan dengan ini. Yao Lao berbicara perlahan. Akademi Batin. Xiao Yan terkejut. Ya, Akademi Dalam adalah inti sebenarnya dari Akademi Jianan. Jika Anda dapat menyusupinya, saya pikir kita harus dapat memperoleh beberapa informasi tentang api jantung jatuh. Yao Lao terdiam beberapa saat sebelum dia menyarankan. Aku akan mencoba yang terbaik. Xiao Yan menghela nafas. Karena dia sudah tiba di Akademi Jianan, wajar jika dia tidak pergi dengan tangan kosong. Aku jarang muncul di masa depan. Ada orang kuat yang menyembunyikan dirinya di sekitar pacar kecil Anda. Tidak nyaman bagiku untuk muncul terlalu lama untuk menghindari ketahuan. Saat Yao Lao mengatakan ini, tubuhnya bergoyang dan memasuki cincin hitam. Xiao Yan mengerutkan alisnya sedikit saat melihat Yao Lao menghilang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bulan yang bersinar di luar jendela sambil bergumam, Akademi Dalam. Apakah tempat itu benar-benar memiliki Valen Heart Flame? Saya harap itu tidak mengecewakan saya. Nah guys, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Mimin akan melanjutkan episode selanjutnya. Namun sebelum itu alangkah baiknya bantu Mimin subscribe, aktifin lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Mimin.